Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya Tom yang akan membahas alur cerita film yang ada di planet ini. Pada video kali ini saya akan merangkum cerita film yang diangkat dari kisah nyata tentang sosok mutiara hitam dari negeri Paman Sam yang jasanya hampir terlupakan. Dia adalah Malcolm, salah satu pahlawan HAM dunia yang berhasil mengangkat martabat ras kulit hitam sekaligus menghentikan diskriminasi rasial dari ras kulit putih yang berlangsung di Amerika sana. Malcolm sendiri merupakan sahabat sekaligus mentor dari seorang petinju legendaris yaitu Muhammad Ali. Namun perjuangannya ini harus terhenti karena tragedi yang sampai saat ini masih menjadi teka-teki. Penasaran? Enggak? Langsung saja siapkan kopi, selimut, mata, telinga, pundak, lutut kaki kalian. Karena film ini akan membuat kalian kagum sekaligus ngeri oleh perjuangannya. So, tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita mulai petualangan ini. Film dibuka dengan potongan pidato legendaris dari Malcolm X yang menyuarakan kemarahan, kebangkitan, dan kesadaran kaum kulit hitam di Amerika, diiringi gambar bendera Amerika yang perlahan terbakar. Lalu kisah pun membawa kita ke masa muda Malcolm saat ia masih dikenal sebagai Malcolm Little. Pada masa kecilnya, Malcolm hidup di tengah-tengah tekanan diskriminasi rasial terhadap warga kulit hitam yang menjadi realitas sosial masyarakat Amerika Serikat kala itu. Tidak tanggung-tanggung, rumah keluarga Malcolm habis dibakar oleh kelompok Kristen fanatik yang bernama Ku Klux Klan yang tidak menghendaki ada orang kulit hitam yang tinggal di daerah mereka. Bahkan tidak hanya itu, ayah dari Malcolm sendiri juga mereka bunuh dengan cara yang keji, yaitu diikat hidup-hidup di rel kereta api. Di sisi lain, Malcolm kecil juga terpaksa harus mengubur cita-citanya untuk menjadi seorang lawyer, padahal dia adalah siswa terbaik di kelasnya. Alasannya kenapa? Karena profesi tersebut adalah profesi elit yang hanya pantas disandang oleh orang kulit putih saja. Nothing succeeds like success. Let me hear it. Nothing succeeds like success. Hingga saat usianya menginjak dewasa, alur kehidupan Malcolm muda ini terkesan suram dan sangat barbar. Selain jadi anggota gangster yang sama barbarnya, dia juga merupakan seorang perampok, penjudi, pemadat, pemabuk, maklar pantat, kulir narkoba, dan lain-lain yang akibat dari perilaku bejatnya tersebut, debut Malcolm muda ini berakhir di penjara karena kasus perampokan yang dilakukan bersama temannya. Sementara itu, hukuman terhadap Malcolm bertambah berat karena sentimen hakim di sana. Ia mengetahui kalau Malcolm pernah tidur dengan perempuan kulit putih, di mana hal tersebut sangatlah tabu dan dianggap sebagai penghinaan bagi orang kulit putih pada masa itu. Akan tetapi penjara inilah yang kemudian merubah jalan hidupnya setelah dia bertemu dengan Baynes, seorang muslim kulit hitam dari Organisasi Nasional of Islam yang menyadarkan Malcolm dari jalan hidupnya yang keliru dan juga memperkenalkan Islam sebagai sebuah cara pandang baru. If you take one step toward Allah, He will take two steps toward you. Setelah sekian lama bergaul dengan Baynes, Malcolm pun menerima cara pandang yang disampaikannya, hingga kemudian dia menyatakan masuk Islam dan bergabung dengan organisasi tersebut. Elijah Muhammad adalah ketua Organisasi Nasional of Islam yang sosoknya sangat Malcolm kagumi, dan sejauh ini apa yang disampaikan Baynes tentang beliau sangat berpengaruh terhadap pandangan hidup Malcolm secara drastis, sehingga Malcolm sangat berharap bisa bertemu langsung dengannya. Singkat cerita, pertemuan itu pun terjadi dan Malcolm diperlakukan Elijah sebagaimana tamu istimewa karena dia yakin bahwa Malcolm akan menjadi pengikut setianya. Semenjak itu, bagi Malcolm sendiri penjara bukan hanya memperkenalkannya dengan Islam, melainkan juga telah merubah haluan hidupnya ke arah yang lebih baik lagi. Usai keluar dari penjara, Malcolm kemudian aktif melakukan gerakan penyadaran akan hak-hak warga kulit hitam hingga melakukan upaya advokasi terhadap perlakuan diskriminatif oleh warga mayoritas atau warga kulit putih. Ceramahnya yang menarik tidak hanya membuat orang tertarik mendengarkan, tetapi juga membuat Organisasi Nasional of Islam semakin bertambah besar. Namun di sisi lain, propaganda Malcolm dalam upaya membela hak asasi ini justru dinilai rasis dan provokatif oleh pihak-pihak tertentu, sebab mereka anggap Malcolm telah menebar kebencian terhadap warga kulit putih hingga menolak kerjasama dengan siapapun yang memiliki isu yang sama, walau dengan sesama kulit hitam sekalipun. We didn't land on Plymouth Rock. Plymouth Rock landed on us.
Pada intinya bahwa Malcolm bersama organisasinya sudah bertekad akan menyelesaikan konflik diskriminasi rasial ini tanpa ada bantuan dari pihak manapun. Dalam hal ini mereka mulai menempuh langkah awal dengan mengusulkan kepada pemerintah Amerika Serikat agar warga kulit hitam dan warga kulit putih dipisahkan saja. What about them? That's your headache, Captain. Beberapa bulan berjalan, Malcolm dan organisasi semakin intens melakukan kegiatan-kegiatan sesuai dengan misinya tersebut. Tetapi sejalan dengan itu, Malcolm dikejutkan dengan situasi yang menurutnya adalah sebuah kenyataan pahit, di mana Elijah yang selalu ia jadikan panutan berikut dengan National of Islam tempat dia bernaung ternyata sudah menyimpang dari tujuan semula. Organisasi besar yang dikenalnya tersebut diam-diam ditunggangi oleh para elit global untuk memperkaya dirinya sendiri. Celakanya bukan sekedar berbelok dari tujuan semula, akan tetapi sudah berseberangan dengan kaidah-kaidah Islam yang sebenarnya. Sebagai seorang muslim pembela hak-hak warga kulit hitam Amerika, Malcolm seperti memegang teguh ide Islam transformatif, di mana dia terus aktif melakukan transformasi sosial di tengah realitas yang menyimpang. I say what the Quran says. I say it's justice. The thing to me that is worse than death itself is betrayal. Dalam kondisi seperti itu, Malcolm lebih memilih keluar dari National of Islam. Untuk lebih mendalami Islam dan memperbarui cara pandangnya, Malcolm pergi ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Ketika melaksanakan haji inilah, Malcolm mendapat pengalaman hidup yang tidak pernah dia dapatkan sebelumnya, karena di sana dia bisa berkumpul bersama dengan warga belahan dunia lainnya tanpa memandang perbedaan warna kulit dan ras. Hingga pada suatu kesempatan, Malcolm bisa makan dan minum bersama orang kulit putih dengan memakai tempat dan gelas yang sama. Kenyataan tersebut sekaligus jadi jawaban atas sikap rasisnya selama ini, di mana ternyata pada ras kulit putih yang selalu dicaci dan dimakinya itu terdapat kebaikan yang patut dimuliakan. Once before in prison, the truth came and blinded me. Well, it has happened again. Maka sepulangnya dari Mekah, Malcolm bersikap lebih welcome dengan kelompok-kelompok kulit hitam lainnya dalam memperjuangkan hak-hak mereka, juga mempunyai penilaian lebih positif terhadap warga kulit putih yang selama ini dianggap seluruhnya adalah penindas. Di sisi lain, pertentangan Malcolm dengan National of Islam semakin meruncing, ditandai dengan aksi penolakan atas dirinya. When you tell your people to stop being violent against my people, I'll tell my people to put away their guns. Ditambah lagi dengan campur tangan agen CIA, dalam konflik ini semakin memperkuat dugaan Malcolm bahwa aksi teror dan ancaman pembunuhan atas dirinya adalah semata-mata CIA lah yang menjadi dalangnya. CIA sendiri memang tak hanya mengawasi Malcolm ketika dia berhaji dan pada kunjungannya ke Mesir, akan tetapi mereka juga bahkan menyadap seluruh pembicaraan Malcolm di telepon selama perjalanannya. Seperti para pejuang kemanusiaan lainnya, kisah hidup Malcolm berakhir dramatis dan tragis, di mana dia meninggal ditembak oleh warga kulit hitam yang selama ini dia perjuangkan hak-haknya, namun tak setuju dengan sikap bijak Malcolm akhir-akhir ini. Akan tetapi sebuah keistimewaan Malcolm adalah ketika dia seperti menjalani hari-hari menjelang kematiannya selayaknya orang-orang baik yang akan meninggal dunia. Sebagaimana diyakini kebanyakan muslim dunia bahwa orang baik selalu mempunyai firasat bila mana kematian sudah mendekatinya. Begitupun juga dengan Malcolm, pada detik-detik menjelang pidatonya di sebuah pertemuan, beliau seperti sudah memprediksi bila itu adalah hari terakhirnya di dunia dan hal itu benar-benar terjadi. Son, you alright? Are you okay? Di akhir film, banyak para warga khususnya warga kulit hitam yang berduka dan merasa sangat kehilangan sosok pejuang yang lantang dan pemberani membela hak-hak mereka itu. Dan untuk mengenang jasanya, para pengajar di sana mulai memperkenalkan tentang sosok keberanian Malcolm kepada murid-muridnya di sekolah. I'm Malcolm X. I'm Malcolm X. I'm Malcolm X. I'm Malcolm X. I am Malcolm X. I am Malcolm X. I am Malcolm X. I am Malcolm X. I'm Malcolm X. I am Malcolm X. Tamat, dan film pun berakhir. Sebenarnya film ini berdurasi sangat panjang, sekitar 3 jam lebih lah. Tapi saya tidak bisa lebih rinci lagi membahas film ini karena filmnya tergolong agak berat, takutnya nanti dikecam. Jadi saya sarankan untuk menonton film aslinya terlebih dahulu lah sebelum menonton alur ceritanya. Ya, jadi itulah film Malcolm X yang mengisahkan tentang kehidupan seorang pria yang dulu dianggap kriminal tapi akhirnya menjadi simbol perlawanan dunia. Dari film ini kita tahu bahwa Malcolm X bukan hanya tokoh sejarah, tapi dia adalah cermin, sebuah pengingat bahwa keadilan tidak diberikan tapi harus diperjuangkan. Itu
Sekian, terima kasih. Saya Tom dan tim yang bertugas pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.